dia sempat mengorganize acara-acara seni dari laut. Kadang agak risih ketika sekeliling saya tuh mengeluh, saya tuh gemes. Do something gitu. Ada saya harus membuatkan festival film atau lomba film. 1 2 1 2, hello, come back. Come back. Kembali lagi maksudnya mengudara bersama kita Dedi dan tamuku. Ini adalah lanjutan yang dari yang sebelumnya ya. Entah lanjutan entah apa. Ini adalah ngobrol kita yang kedua nih sama Moch atau Satria Wolang. Satria Wolang. Iya, tokoh sastra, tokoh buku, teater. Toko. Itu toko, Pak. Nggak usah dari toko-toko ini. Dia selalu nggak nyaman kalau dibilang toko gitu ya. Aku nggak tahu kenapa. Saya mungkin kalau merasa toko tua banget loh, kayak udah gitu loh. Oh, iya. Maksudnya ya salah satu yang aktif lah. Yang aktif lah di bidang lah. Teater dan juga sastra. Kayak gitu. Nah, kalau yang kemarin sebelum ini dia cerita tentang pengalamannya dia di kapal pesiar. Which is sekarang lagi aktif itu ya. Dan luar biasanya nunggu nih kontrak si Moch Satria Wolang ini, ini mic-nya udah nyala belum? Udah, kan di atas. Ya, megangnya kurang percaya diri. Oh iya. Di tengah-tengah berkapal pesiar itu, dia sempat mengorganize acara-acara seni dari laut. Luar biasa. Wow. Boleh cerita nggak sih yang dirimu inget lah? Ya, itu memang dulu waktu saya masih muda, itu kan hiperaktif. Saya tuh sekarang udah berapa umurnya? 53? Sudah 28 tahun. Kali 2. Enggak, dia belum 40. Oke. Belum 40 ya. Jadi itu zaman masih muda sekali yang suka. Saya tuh kadang agak risih ketika sekeliling saya tuh mengeluh misalnya gini, Mas, nggak ada misalnya kalau ada sosok anak muda yang bisa buat film misalkan, tapi karena tidak ada kegiatan, nunggu event pemerintah. Waktu itu memang nggak ada, jarang. Jadi dia sikapnya lebih menunggu ketimbang create, leyeh-leyeh gitu kan. Jadi saya tuh gemes. Saya anggaplah adik-adik saya sekitar saya. Do something gitu. Akhirnya saya harus membuatkan festival film atau lomba film atau lomba cipta puisi, cipta cerpen atau apapun itu, zaman-zaman dulu monolog. Itu memang berangkatnya dari sekitar dulu. Sekitar dalam artian? Ruang lingkup sekitar. Jadi kawan kan kita berjaringan nih. Aduh, kita lagi lesu nih gitu. Oke, coba. Maksudnya yang buat itu krunya dan teman-teman yang bantu. Peserta. Jadi targetnya itu adalah bagaimana di Denpasar ini kita tuh bisa do something gitu. Do something grow. Jadi mau komunitasnya grow. Jadi saya punya jiwa IO ya, event organizer. Jadi akhirnya menjadi kelompok teater IO. Buat event aja kerjanya gitu. Jadi pentasnya sekali 2 kali doang. Eventnya banyak banget, ngajainnya itu yang Pranita. Itu ada salah satu juri, Pranita Dewi. Oh iya. Boleh sini Pak, sekelebat ya biar kayak lucu. Mahal kalau dia. 1 menit beda bayarannya. Itu dulu ya. Tetapi sekarang setelah 2-3 tahun belakangan ini saya merasa down to the ground. Kenapa? Karena faktor usia juga. Jadi bukan karena cinta juga. Saya lagi jatuh cinta. Jadi sekarang ini kalau sahabat saya Kadek Surya Kencana bilang bahwa Moch Satria Wolang yang di 2020 sekarang ini kembali ke anak-anak lagi gitu. Oke. Saya mengakui itu dan benar. Misalkan kalau orang seumuran saya berkesenian kan udah harusnya ada di level yang serius Harusnya itu patokan dari mana? Ya secara umum. Kalau naik tangga. Bisa jadi itu patokan yang dibuat sendiri lah. Mungkin. Iya, oke. Tapi saya merasa bahwa saya ingin jiwa anak-anak saya itu muncul. Artinya saya berkesenian itu karena kecintaan loh. Jadi kalau sudah ribet-ribet itu minggir gitu loh. Oke. Tahu sendiri kan kadang-kadang seniman ada Tuhan mini itu, Tuhan kecil. Jadi banyak benturan-benturan, teori A, teori B, ini. Itu yang dikejar gitu ya, sampai kehilangan esensi gitu. Jadi karena kata seniman itu kan berarti halus, budi. Halus. Oh gitu ya? Iya, seni itu artinya halus. Oke. Jadi sebenarnya tantangan ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengalahkan diri kita untuk menjadi pribadi lebih baik, setidaknya pribadi yang menyenangkan lah. Ya kan?
dengan karya-karya seni. Oke. Jadi untuk apa? Kadang-kadang kalau berkesenian tapi masih yang gontok-gontokan, masih yang ini aku, gimana kamu gitu kan. Jadi kan kurang asik. Oh, jadi kayak apa namanya? Gitu. Malah saingan kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau boleh aku ringkasnya tadi ceritanya berarti walaupun dia di tempat pekerjaannya di tempat yang jauh di luar negeri, di Eropa, keliling dunia dengan kapal pesiarnya, dia sempat membuat itu event-event seni di tempatnya sendiri, which is di Bali. Di Bali hanya untuk waktu itu ya. hanya untuk apa namanya membuat ini tempat, ini orang-orang aktif kembali bergerak gitu loh, apa ada inisiatif sendiri gitu segala macam kayak gitu. Tapi sekarang dia di dalam posisi di mana I wanna play around. Kayak gitu, which is memang kayaknya semua orang juga pasti punya up and down. Ketika down itu pun bukan berarti down yang jelek sih menurut aku. Season ya. Kayak ada musim semi, ada musim gugur. Ya udahlah mau gitu. Tapi how's penerimaanmu dengan momen atau season ini gimana? Oh, saya lagi main-main nih. Oke. Penerimaanmu gimana sih? Atau kamu kayak ada penentangan dalam dirimu? Cukup tertekan ya ketika di kapal pesiar itu. Saya sudah biasa punya program setiap tahun. Misalkan Sauma Award untuk monolog, Sauma Movie Award untuk film. Kemudian ada lomba musikalisasi puisi. Dan ketika orang hiperaktif seperti saya, tiba-tiba dalam kondisi yang sudah kelelahan luar biasa gitu kan. Dan harus deal dengan keadaan lo, harus kompromi dengan hello Moch, kamu nggak muda lagi, berapa duit tuh harus udah habis gitu kan. Mau sampai kapan mau beli rumah, hal-hal seperti itu tuh yang membuat saya terbentur akhirnya. Sudahlah, cukuplah untuk ini. Mungkin saya artinya tidak berhenti, tidak totalitas berhenti. Masih saya nulis puisi, kemudian adik-adik saya aransemen, ada yang nyanyiin, ada yang buat video klip. Masih saya berusaha untuk ayo rame-rame sama-sama, tapi tidak seambisius dulu. Dulu mbak jual-jual apa? Udah jualin semua lah, pakai ceritain dong. Bayar juri gitu kan. Kayak zaman dulu ceritain dong satu contoh ekstrim pengorbananmu to make things happen. Oh my god, hanya Joan Valentina yang tahu. Ya, apa pengorbanannya? Gitu? Nah, pengorbanannya jual ginjal. Jual ginjal. Saya itu saking gilanya berkesenian, gitu kan. Entah karena ada faktor narsis dalam diri saya. Gitu right, kan? I can see that. Hai. Pelangor. Iya. Jadi saya itu paham dengan sifat saya. Wow, nggak banyak orang bisa jadi, gitu. Sadar bahwa saya punya sifat narsis ini gitu. Narsisnya harus diakomodir gitu kan. Makanya setiap tahun biasanya saya buat kaos Satria Ulang, entah untuk dijual kemudian nggak laku-laku, ya bagi-bagiin gitu. Sambil do something gitu kan. Do somethingnya moodnya tergantung sekarang mau teater kah, mau musikalisasi puisi, mau apa. Karena dulu di era-era 2013, 2014, itu semua saya garap. Satu tahun tuh bisa buat buku berapa judul produksi kan. Jadi bukan buku saya tunggal, tetapi satu rame-rame sama penyair se-Indonesia. Di saat itu juga pokoknya festival ada create lah sesuatu ya. Saking berambisinya di era-era itu. Kemudian karena ini ketika kita megang uang, apalagi punya jiwa kesenian, itu kalap. Tiba-tiba yang biasanya seniman tergantung dana pemerintah yang turunnya rumit macam-macam, atau dia harus penggalian dana. Ketika saya kerja di kapal pesiar punya uang, itu malah petaka loh jadinya. Maksudnya unstoppable. Mau ngapa-ngapain tinggal wujudkan, bayar gitu. Gitu. Setelah 7 tahun sadar. Sekarang ini saya lebih ke sekarang saya lebih ke berkesenian, ambisi ada tetapi nggak sengoyo gitu, lebih realistis gitu kan. Ada nggak tokoh yang mungkin case-nya sama seperti dirimu, dia harus kerja tapi dia ada dorongan banget untuk berkesenian kayak gitu? Ada Pranita Dewi. Pranita Dewi. Oke, Pranita Dewi. Pranita suara dikit nggak kedengeran. Nggak pakai mic. Jadi Pranita mungkin frekuensinya aja yang rusak. Pranita nanti. Dan saya tuh beda-beda tipis. Jadi Pranita dan saya. Bagaimana sih Pranita menghandle itu? Jadi Pranita kalau untuk kerja. Dia sempat PR hotel. Saya juga kerja di kapal pesiar. Kalau untuk berkesenian berideologi kesenian, idealis gitu ya. Ada juga.
itu dia sangat menginspirasi saya gitu. Oke, berarti minimal ada teman. Bedanya, kalau saya tuh ininya beloknya tuh IO tadi suka sekali ngomporin orang untuk create loh. Oke. Biar gerombolnya rame gitu kan, heboh gitu kan. Itu buat kamu berenergi ya, kayak itu buat saya berenergi sekaligus sakit kepala di endingnya karena harus ada yang bayar bill setiap pesta kan. Oke. Apa namanya? Skenario yang sempurna buat kamu tuh gimana sih? Entah jalanin event seni ataupun hidupmu yang seimbangnya tuh gimana sih? Pertanyaan sulit sekali nih. Ya bisa aja kan berandai-andai kan. Saya mau uang $5 juta, tapi saya setiap hari buat kesenian kayak gitu-gitu. Apa skenario sempurnamu? Skenarionya adalah untuk saat ini ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah cukup. Nggak, misalnya ini kayak mimpimu, gue pengen dalam keadaan begini gitu. Mimpi saya sudah tidak ada lagi. Oke, mulai surat warisan. Oh, sudah warisan. Jadi, ada telepon dulu. Mas Utai. Weh, Mas Utai. Dewa mau nolak telepon dulu. Tahu ya sebentar. Oke. Mas Utai, aku lagi siaran, Mas. Ntar telepon lagi, Mas. Lagi siaran. Lagi podcast. Halo Mas Utai, Dedi nih. Ntar kita photoshoot lagi ya. Di mana? Iya ya, ntar ini jauh sekali ya. Nanti aku matiin dulu HP-nya. Iya, oke. Udah mau pulang juga. Ya, itu dia. Dewa monolog ya, bahasa nelpon. Ya, kesimpulannya gimana? Pertanyaan skenario ini. Saya jujur ya, sudah kehilangan ambisi untuk ngapain itu sudah. Artinya sudah kayak kesedot semua ya. So what's next? What next itu atau seorang Muhammad Zainal Effendi. Shut up. Apa what's next? What next itu saya sekarang lebih untuk diri saya sendiri. Berkarya good. Untuk lebih ke dalam lagi. Wow, luar biasa. Karena sebenarnya kan permukaan, hip hura, hal-hal besar. Saya sekarang lebih menikmati hal-hal kecil. Ngobrol dengan SPG Ramayana, menatap mata dia, kemudian jadi berteater tuh tidak hanya sebatas membaca naskah kemudian masuk panggung, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang setidaknya sadar panggung dalam kehidupan. Nice. Oke. Iya, itu dia. Wow, luar biasa. Ada lagi yang mau ditambahin dalam satu kalimat? Dalam satu kalimat adalah jangan lupa terus bermimpi dan mewujudkan, tetapi kalau terlalu ngos-ngosan, break sebentar. Wow, itu garis bawah sih. Break sebentar, entah di kerjaan, entah berseni. Kayaknya itu istirahat adalah power. Balancing. Spuring balancing. Masih ada berapa menit? Oh, udah. Oke, thank you sudah mampir di sini. Luar biasa. I'm happy tuh. Dan tadi saya gini-gini mau pamer tato sebenarnya. Pamer tatonya baru. Ya, Mas Ibnu dari Ubud. Mas Ibnu dari Ubud. Oke, shout out. Oke, thank you Mods Satria Welang. Semoga kita semoga ada yang nonton. Betul. Pasti banyak. Yang penting kita nonton. Betul. Jadi kita oke, so thank you yang udah nonton atau dengar, and see you next time. Bye.